Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Yang kita bahas berikutnya adalah sistem informasi manajemen tentang penggunaan komputer di pasar internasional. Nah, baik, kita mulai. Yang pertama, pokok bahasan kita adalah tentang perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi melintasi berbagai produk, pasar, dan budaya, terdiri dari perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Nah, untuk mempelajari pemakaian komputer internasional perlu dimulai dari struktur organisasi. Aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal dari perusahaan. Kondisi internal mencakup aset perusahaan, distribusi, kekuasaan dalam struktur organisasi, budaya perusahaan, dan gaya manajemen, di mana biasa disebut warisan administratif atau administrative heritage. Sedangkan kondisi eksternal mencakup lingkungan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jenis-jenis struktur organisasi MNC. Pertama adalah divisi fungsional sedunia, Worldwide Functional Division. Dalam struktur ini, anak-anak perusahaan diorganisasikan menurut jalur fungsional, manufaktur, pemasaran, dan keuangan. Area-area fungsional di anak perusahaan ini melapor langsung pada pasangan fungsional mereka di perusahaan induk. Jadi misalnya divisi pemasaran dari anak perusahaan di Costa Rica melapor pada divisi pemasaran di kantor pusat di Atlanta. Divisi internasional atau International Division. Dalam struktur ini, semua anak perusahaan di luar negeri melapor pada suatu divisi internasional MNC yang terpisah dari divisi domestik. Untuk keperluan praktis, MNC ini sebenarnya dua organisasi terpisah, satu yang mendukung operasi domestik dan satu yang mendukung anak-anak perusahaan. Kedua organisasi ini memiliki infrastruktur mereka sendiri, mengakibatkan duplikasi usaha. Nah, strategi inilah yang diikuti IBM dengan World Trade Corporation-nya dalam merintis operasi sedunia pada era prakomputer. Wilayah geografis atau geographic region. Dalam struktur ini, MNC membagi operasinya menjadi wilayah-wilayah dan tiap wilayah bertanggung jawab atas anak-anak perusahaan yang berlokasi dalam batasnya. Struktur organisasi ini memudahkan arus informasi antara manajemen anak perusahaan dan manajemen kantor pusat regional. Staf kantor pusat pada perusahaan induk biasanya sedikit dan mengkoordinasikan arus informasi antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Kekurangan struktur ini adalah tidak adanya komunikasi antar wilayah. Divisi produk sedunia atau Worldwide Product Division. Dalam struktur ini, perusahaan diorganisasikan menurut jalur divisi produk, dan tiap divisi bertanggung jawab atas operasi mereka sendiri di seluruh dunia. Tiap produk divisi beroperasi sebagai suatu perusahaan terpisah dan cenderung terjadi banyak duplikasi usaha. Keunggulannya, struktur ini memungkinkan MNC mengenali dengan mudah beragam kebutuhan produk dari berbagai anak perusahaan dan menyesuaikan lini produk menurut kebutuhan tersebut. Struktur-struktur organisasi ini menyediakan hubungan pelaporan yang berlainan antara perusahaan induk dan anak perusahaan.
lokasi dari kapasitas pengolahan informasi MNC. Nah, di sini nanti akan ada semacam tabel. Nah, tabel ini karena berukuran besar dan apabila kita gunakan dengan menonton video susah untuk menggeser-geser, maka akan saya berikan linknya pada kolom deskripsi. Nah, strategi bisnis global. Nah, pada strategi bisnis global akan ada 4 bagian: strategi bisnis multinasional, strategi bisnis global, strategi bisnis internasional, dan strategi transnasional. Nah, berikutnya akan kita bahas pada halaman berikutnya. Nah, strategi bisnis multinasional. Nah, memiliki diagram seperti ini. Pada strategi bisnis multinasional, mungkin merupakan strategi yang paling tua karena telah diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Eropa sejak sebelum Perang Dunia II. Perusahaan-perusahaan ini memberikan banyak kebebasan pada anak-anak perusahaannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berada dalam wilayah mereka. Ini merupakan jenis strategi lepas tangan, yaitu perusahaan induk membiarkan para anak perusahaan mengembangkan produk dan praktek mereka sendiri. Pada gambar diperlihatkan bahwa arus informasi, terutama berasal dari anak perusahaan ke perusahaan induk dalam bentuk laporan keuangan. Nah, di sini sudah terdapat gambarnya, ya, kira-kira seperti ini. Jadi dia laporan keuangan ke kantor pusat. Ini adalah strategi bisnis multinasional. Strategi bisnis global. Nah, diagramnya seperti ini. Nah, pada strategi multinasional bersifat desentralisasi. Strategi global mengumpulkan pengendalian di perusahaan induk. Perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dengan produk-produk standar. Produk untuk seluruh pasar dunia diproduksi secara sentral dan dikirimkan pada anak-anak perusahaan. Seperti pada tabel ini, arus produk dan informasi antara perusahaan induk dan anak perusahaan mengalir satu arah, yaitu menuju anak perusahaan. Saat MNC menerapkan strategi global, sebagian besar kapasitas sistem informasinya berlokasi di perusahaan induk dan terdapat sentralisasi proses dan database. Nah, semua berpusat di kantor pusat di sini. Baik, berikutnya strategi bisnis internasional. Diagramnya seperti ini. Strategi internasional merupakan perpaduan sentralisasi pengendalian dari strategi global dan desentralisasi pengendalian dari strategi multinasional. Strategi internasional memerlukan suatu tim manajemen di perusahaan induk yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menembus pasar global. Keahlian ini disediakan bagi anak perusahaan. Anak perusahaan menggunakan keahlian ini untuk mengadaptasi produk, proses, dan strategi perusahaan bagi pasar mereka sendiri. Nah, seperti pada gambar menunjukkan arus informasi dua arah antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Keahlian mengalir ke anak perusahaan dan informasi keuangan mengalir ke perusahaan induk. Perusahaan yang menerapkan strategi bisnis ini menggunakan sistem interorganisasi yang menghubungkan proses dan database perusahaan induk dengan anak perusahaan. Nah, ini adalah untuk strategi bisnis internasional. Kita lanjutkan
strategi berikutnya, yaitu strategi transnasional dengan gambar seperti ini. Nah, strategi ini populer di tahun 1980-an saat perusahaan-perusahaan menyadari bahwa mereka perlu lebih responsif pada tingkat anak perusahaan. Perusahaan induk dan semua anak perusahaan bekerja sama memformulasikan strategi dan kebijakan operasi dan mengkoordinasikan logistik agar produk mencapai pasar yang tepat. Perusahaan berusaha mencapai efisiensi dan integrasi global sambil menyediakan fleksibilitas di tingkat lokal. Pada gambar itu memperlihatkan rumitnya sistem pengendalian yang diperlukan. Demikian pula arus sumber daya dari satu titik ke titik lain saat perusahaan berfungsi sebagai suatu sistem yang terkoordinasi. Diagram tersebut juga menunjukkan kapasitas pemrosesan informasi yang tersedia pada tingkat anak perusahaan. Nah, ini adalah 4 strategi yang digunakan secara global. Nah, sistem informasi yang digunakan MNC saat mereka mengikuti 4 strategi bisnis disebut Sistem Informasi Global atau Global Information System atau disingkat di situ GIS atau mungkin bahasanya menjadi GIS. Nah, berikutnya adalah suatu entitas yang mengambil manfaat dari economies of scale and economies of scope serta memberikan kontribusi pada strategi bisnis global disebut global business drivers. Nah, apa sajakah yang menjadi drivernya ini? Nah, ada 7 driver yang diidentifikasi melalui survei. Di situ ada 1 sumber daya bersama, 2 operasi yang fleksibel, 3 rasional operasi, 4 pengurangan risiko, 5 produk global, 6 pasokan yang langka, 7 pelanggan tingkat perusahaan. Masalah dalam menerapkan sistem informasi global. Kendala politis. Nah, pemerintah negara tempat anak perusahaan dapat memaksakan beragam pembatasan yang menyulitkan perusahaan induk untuk menyertakan anak perusahaan dalam jaringan. Permasalahan yang terjadi biasanya pembatasan pembelian dan impor perangkat keras. Kemudian pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data, dan berbagai macam pembatasan yang lain. Permasalahan teknologi. Nah, MNC sering diganggu oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan tingkat teknologi yang ada di negara tempat anak perusahaan. Di sejumlah negara tidak tersedia cukup catu daya yang menyebabkan seringnya pemadaman listrik. MNC terpaksa memasang generator listrik mereka sendiri, bukan hanya sebagai cadangan tetapi sebagai sumber utama. Kurangnya dukungan dari manajer anak perusahaan. Manajer anak perusahaan sering juga menjadi masalah, di mana sebagian yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaan tersebut tanpa bantuan dan menganggap standar baru sebagai hal yang tidak perlu. Beberapa manajer anak perusahaan dibayar berdasarkan profitabilitas dan mereka enggan mengikuti solusi perusahaan yang mereka anggap akan menurunkan pendapatan mereka. Nah, manajemen kantor cabang di luar negeri dapat pula memandang GIS sebagai suatu jenis pengawasan Big Brother. Strategi transnasional bagi penerapan GIS.
Yang pertama, menghubungkan GIS dengan strategi bisnis. Nah, sejumlah hal penting yang menghubungkan GIS dengan strategi bisnis didaftarkan pada bagian tim pengembang harus memperhatikan hal ini sejak awal proyek. Nah, jadi satu, bekerja sama secara erat dengan eksekutif perusahaan untuk memahami dampak potensial GIS pada strategi bisnis global. 2. Mengerti strategi bisnis global dari tiap unit bisnis. 3. Menentukan strategi GIS global yang sesuai dengan strategi bisnis global tiap unit bisnis. 4. Menentukan tujuan dari tiap strategi GIS. 5. Mengidentifikasi aplikasi yang diperlukan untuk mencapai strategi GIS dan menentukan prioritasnya. 6. Menugaskan orang-orang yang bertanggung jawab atas penerapan aplikasi tersebut. Menentukan sumber daya informasi. Tugas penting tim pengembang yang berkaitan dengan sumber daya informasi sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah dan lokasi pusat data regional. 2. Mengidentifikasi penjual yang dapat menyediakan produk dan jasa bagi tiap anak perusahaan. 3. Membuat spesifikasi standar perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan semua anak perusahaan. 4. Membuat rencana bagi satu atau beberapa unit penolong yang membantu anak perusahaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 5. Siap menghadapi keterlambatan penerapan yang tidak dialami di negara perusahaan induk. Kemudian berikutnya menyediakan pembagian data. Nah, pembuatan sistem pemakaian bersama data atau data sharing mencakup beberapa tugas. Jadi mereka harus yang pertama mengembangkan suatu model data global yang mendukung tujuan bisnis global. 2. Membentuk satu kelompok yang terdiri dari para wakil perusahaan induk dan anak perusahaan untuk menerapkan standar data yang akan diterapkan di seluruh MNC. 3. Meneliti peraturan berbagai negara untuk mengetahui berbagai pembatasan atas pengolahan data dan telekomunikasi. 4. Berdasarkan penelitian tersebut, menentukan apakah data akan dikirimkan melintasi batas negara atau memprosesnya di negara tempat anak perusahaan. 5. Menerapkan database. Berikutnya adalah memperhatikan lingkungan budaya. Selama proses pengembangan, para eksekutif MNC dan tim pengembangan multinasional harus memperhatikan masalah budaya, khususnya yang pertama, menyadari perbedaan budaya yang ada di antara negara-negara tempat anak perusahaan dan merumuskan pemecahan yang dapat diterima oleh semua pihak. 2. Membuat survei atas keahlian para spesialis informasi yang ada di anak perusahaan agar keahlian tersebut dapat dipergunakan secara maksimal selama penerapan. 3. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi anak perusahaan sehingga personel mereka mendapat keahlian di area yang kurang mereka kuasai dan meningkatkan keahlian di area yang telah mereka kuasai. 4. Membuat program-program formal yang mempersiapkan para manajer perusahaan induk untuk bekerja sama dengan para manajer anak perusahaan dan sebaliknya. Program tersebut harus memperhatikan masalah perbedaan budaya dan cara mengatasinya. Baik, sementara sampai di sini dulu materi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.